Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya, pemasaran retail. Untuk mata kuliah kita hari ini, kita akan mencoba membahas 3 hal. Nah, apa saja hal tersebut? Langsung saja ya. Nah, materi pertama kita hari ini akan membahas tentang retail product and brand management. Jadi kita tahu ketika kita menjalankan suatu pemasaran retail, tentunya tidak akan terlepas dengan brand management atau manajemen merek gitu ya. Nah, ini juga akan terkait dengan manajemen produknya. Karena merek dan produk itu hal yang berbeda tapi saling terkait satu sama lain. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada new product development. Jadi ketika kita membuat salah satu produk baru dalam retail kita, yang pertama kita lakukan adalah idea generation, jadi membuat idenya dulu, screening and evaluation, kita buat visualnya, lalu kita evaluasi bersama dengan dewan direksi ataupun pihak-pihak terkait tentang produk yang akan kita berikan. Lalu product development, pengembangan ya, kita kembangkan setelah adanya evaluasi tersebut, apa saja yang perlu ditambahkan, apa saja yang perlu diperbaiki ataupun dikurangi dari produk kita. Lalu tes marketing. Nah, tes marketing ini kita lempar produk kita kepada beberapa orang di market kita, segmennya gitu ya. Kita coba apakah mereka menyukai produk kita, apakah mereka memberikan tips-tips tertentu dan lain sebagainya. Setelah itu kita evaluasi, kalau memang dikatakan sudah cukup baik, maka kita commercialization. Jadi kita berikan iklannya, kita lakukan iklan, rekaman iklan, baru dari situlah muncul disebut dengan new products seperti itu. Jadi ini adalah ini adalah langkah-langkah untuk pengembangan suatu produk seperti itu ya, atau pembuatan produk baru. Nah, selanjutnya ini kita kembali lagi pada product life cycle. Tentunya kalau kita membahas tentang produk dalam retail itu pasti akan memiliki life cycle atau siklus kehidupan dari produk tersebut. Seperti halnya materi yang sudah dibahas, mungkin Anda sudah pelajari di pemasaran pengantar dulu ya, manajemen pemasaran yang masih pengantar. Semua produk meskipun itu di retail juga pasti akan mengalami life cycle ini dari introduction, growth, maturity, dan decline, yang mana profitnya itu pasti akan mengikuti dari produk life cycle tersebut. Nah, ini saya nggak akan berlama-lama ya, intinya kita harus tetap memikirkan produk life cycle ketika kita memikirkan suatu produk baru gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus memikirkan retail product assortment. Jadi jenis produknya itu mau yang seperti apa? Mau yang narrow and deep. Narrow and deep itu maksudnya sedikit jenisnya, nggak banyak-banyak, atau wide and shallow. Jadi produknya jenisnya itu lebih banyak sekali. Kita harus memilih hal tersebut. Ya, misalkan kalau produk-produk kayak Indomie, terus mie sedap, itu kan termasuk wide and shallow karena dia itu membuat suatu jenis-jenis yang banyak sekali, jenis-jenis rasa maksudnya ya, cukup banyak sekali dan untuk menangkap segmen yang lebih besar. Nah, kalau narrow and deep itu berarti biasanya kayak luxury produk, ya, produk-produk mewah itu nggak begitu banyak jenisnya, tapi memang dikhususkan untuk dijual pada orang-orang tertentu. Misalkan kayak Louis Vuitton, Gucci, itu merupakan produk-produk yang memang diberikan pada orang-orang tertentu saja, gitu ya, segmen tertentu jumlahnya. Nah, selanjutnya kita harus memahami bahwa ada yang disebut dengan the continuum. Nah, di the continuum ini kita harus memahami bahwa setiap retail yang kita kelola gitu ya, retail yang kita kelola itu pasti ada beberapa jenis. Tapi semakin ke kanan, maka perbedaannya adalah dari sisi proses dari pemberian produknya, entah itu jasa ataupun itu produk secara murni gitu ya, produk barang maksudnya. Nah, kalau semakin kiri misalkan basic provision kayak bread, milk gitu ya, itu semakin ke kiri karena orang bisa langsung membeli gitu ya, bisa langsung membeli dan mengkonsumsi. Terus habis itu chill or frozen ready meals, ini jadi produk-produk frozen gitu ya, makanan-makanan frozen itu sudah mulai ke arah yang lebih penyajiannya itu lebih lama dan dibutuhkan proses pembuatannya lebih lama. Lalu furniture upholstery sama juga kayak meja, kursi dan segala jenis furniture itu pembuatannya juga perlu proses gitu ya. Terus dipakainya oleh konsumen juga cukup lama.
Nah, terus habis itu ada take away food. Nah, take away food ini sebenarnya prosesnya cepat, tapi loyalitas dari konsumennya juga cukup tinggi dan mereka akan kembali lagi ke situ kalau mereka puas. Nah, biasanya loyalitasnya akan lebih panjang ketika pertama kali mereka membeli. Jadi ketika mereka pertama membeli, mereka akan mengevaluasi enak nggak take away foodnya. Kalau enak, mereka akan kembali lagi dan itu menjadi loyalitas jangka panjang. Lalu ada hair dressing. Nah, kalau hair dressing ini penataan rambut ya. Kalau penataan rambut juga hampir sama dengan take away food, cuman prosesnya cukup lama gitu ya. Terus habis itu fitness trainer, ini yang paling lama. Jadi pembentukannya paling lama, kita harus memberikan jasa dengan lebih baik juga lebih lama, tapi loyalitasnya juga akan semakin lama kalau berhasil. Kalau tidak berhasil ya loyalitasnya juga semakin lama. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan brand management dari marketing ini. Kita harus menambahkan 2 komponen, yaitu product and marketing communication. Nah, marketing communication tujuannya apa? Kita mengkomunikasikan produk yang kita punya kepada masyarakat atau segmen dari konsumen kita yang benar-benar membutuhkan atau menginginkan produk kita. Nah, 2 komponen ini jika digabungkan akan memunculkan apa? Branding atau manajemen merek gitu ya, lebih mudahnya gitu. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah brand awareness atau tingkat pengetahuan dari merek itu. Kalau pengetahuan merek itu di dalam bukunya Eckert tahun 91 dijelaskan seperti piramida gitu ya. Dari bawah sampai ke atas itu jumlahnya semakin mengecil. Kenapa? Karena semakin ke atas jumlah orang yang mengetahui atau mengikuti jumlah konsumen yang berada di tingkat semakin naik, maka jumlahnya akan makin sedikit. Jadi jumlah konsumennya semakin sedikit gitu ya. Nah, yang paling bawah adalah unaware of brand. Orang-orang yang nggak tahu tentang brand kita. Ya, paling banyak lah gitu. Terus naik lagi jadi brand recognition, jadi brandnya sudah diakui, ya, brandnya sudah diketahui tapi belum belum pernah menggunakan gitu. Terus naik lagi ke brand recall. Brand recall itu artinya dia sudah pernah membeli, tapi dia itu memberikan suatu kesan gitu ya, suatu kesan tapi masih tingkat rendah. Lalu yang paling atas adalah top of mind. Nah, top of mind ini brand tersebut itu melengket sekali di kepala kita dan akan sering muncul kita katakan secara tidak sengaja ya di benak konsumen ya tentunya. Kalau kita sebagai konsumen kita katakan secara tidak sengaja karena brand tersebut sudah memiliki ekuitas tertinggi di dalam otak kita. Contohnya apa? Misalkan kalau orang-orang di masyarakat Jombang ya tentunya terkadang menyebut deterjen itu Rinso, kadang juga menyebut air mineral itu Aqua. Padahal tidak semua deterjen itu Rinso, tidak semua air mineral itu Aqua. Nah, ini yang disebut dengan ekuitas yang sudah level ke top of mind kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat ketika kita sudah membuat branding dari retail kita, yang harus kita lakukan apa saja gitu ya. 3 hal yang paling utama adalah advertising, community, and brochure. Nah, yang paling penting ini, kenapa? Karena brosur ini juga terkait dengan branding kita, komunitas juga orang-orang yang menggunakannya atau konsumen loyal kita. Terus habis itu advertising untuk bagaimana iklan kita ditampilkan, itu yang paling penting digunakan. Selebihnya mungkin akan bisa menjadi tambahan, misalkan logo, website, vision itu visi gitu ya. Terus habis itu quality dari produknya, marketingnya, terus credibility-nya. Nah, ini semua hal yang harus kita harus kita kelola ketika kita mencoba untuk menjalankan manajemen retail gitu ya, atau pemasaran retail. Nah, brand names menurut Gilbert tahun 2003 adalah a name cannot make or break a retailer or company. What matters is how well retailer stores, merchandise or services meet its customer needs. The choice of name is only one part of the overall company strategy that has to be backed up by a sophisticated and cohesive branding program. Jadi gini, menurut si Gilbert tahun 2003, salah satu pakar marketing gitu ya, kita itu sebagai seorang pengusaha ataupun bagian yang bekerja dalam suatu perusahaan yang memiliki branding atau merek, membentuk suatu merek atau membuat satu merek itu tidak hanya sekedar memberikan nama,
Ketika kita memberikan nama itu hal yang sepele. Hal yang tidak sepele atau hal yang paling sulit adalah membackup nama tersebut melalui program-program pemasaran atau program-program branding. Supaya apa? Supaya brand tersebut tidak hanya sekedar nama tapi diperkuat oleh bukti-bukti yang valid. Nah, kredibel di mata konsumen seperti itu. Nah, inilah yang membentuk dengan brand equity nantinya. Nah, tapi ada juga kaitan dengan namanya brand identity and brand image. Nah, menurut Caver tahun 2008, a brand is not the name of a product, it's the vision that drives the creation of product and services under that name. That vision, the key value of the brand and its core value is called identity. Jadi kalau misalkan kita itu brand itu bukan sekedar merek, hampir sama pengertiannya dengan sebelumnya ya, tapi dia lebih menekankan bahwa ada visi dari suatu perusahaan yang dilekatkan atau diikat dalam produk tersebut, di dalam nama merek tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan brand identity, kayak gitu ya. Nah, berarti kita harus memahami bahwa memberikan suatu merek, ya, memberikan suatu nama merek pada suatu produk itu juga tidak sekedar memberikan nama, kita juga harus memberikan backup programnya juga agar value yang dibentuk dari program tersebut bisa menjadi dampak baik buat kita, terutama perusahaan gitu ya. Nah, kita juga harus memahami bahwa ketika Farrell Hertin tahun 2011 mengatakan bahwa brand equity itu tidak akan jauh-jauh dari familiarity. Kenapa? Karena ketika brand equity-nya semakin kuat, maka familiarity-nya juga akan semakin kuat. Ini kayak dua sisi yang nggak akan bisa terpisahkan gitu ya. Jadi brand equity-nya harus semakin diperkuat supaya orang itu semakin familiar atau semakin mudah mudah paham bahwa ini loh produknya, ini produk dari apa, bentuknya seperti apa, fungsinya bagaimana, perusahaannya milik perusahaan apa, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada brand extension. Brand extension ini adalah pemahaman dari gini, ketika kita menjalankan retail itu pasti kan ada yang namanya perusahaan pusat. Nah, perusahaan pusatnya apa? Paragon Technology and Innovation. Contohnya di sini. Nah, Paragon ini itu membentuk beberapa hal lagi, beberapa produk-produk di bawahnya dia, ya. Dia mengembangkan produk-produk baru dengan nama-nama brand baru. Ya, contohnya apa? Wardah, Makeover, Emina gitu. Itu merupakan produk-produk yang ekstensi dari Paragon itu sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan suatu value terhadap produk tersebut bahwa ini tuh produknya berbeda kok satu sama lain meskipun perusahaannya sama. Seperti itu ya. Lalu ada yang namanya brand positioning. Nah, kalau brand positioning ini Anda sudah nggak perlu saya ajari lagi ya. Dulu pasti sudah pernah mendapatkan di mencoba masalah masih pengantar gitu ya. Di sana ini saya bahas sedikit. Di sini kalau misalkan dari sisi price, ya ini sisi vertikalnya price, sisi lebihannya itu quality gitu ya. Sisi horizontalnya quality. Nah, ketika kita memilih suatu positioning, nah kita mau memilih harganya, kita pasti bisa memilih melalui apa? Kualitas dan juga price-nya. Di luar dari nama branding tadi ya. Nah, harganya bagaimana? Apakah harganya middle up atau middle down? Kualitasnya bagaimana? Termasuk middle up atau middle down. Nah, kita harus pilih juga dari situ. Selanjutnya, nah ini contohnya rebranding. Rebranding itu adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar nama merek dari mereka atau logo dari mereka itu dapat diketahui oleh banyak orang dan tidak menjenuhkan, seperti itu. Contohnya apa? Misalkan ini ada Starbucks Coffee. Starbucks Coffee tahun 1971 bentuknya seperti ini. Nah, tujuannya apa? Visinya mereka. We start by selling coffee beans in the Settle Pike Place Market. Nah, arahnya ke sini. Jadi dia jualnya hanya di Settle Pike aja. Terus habis itu dia berubah lagi di tahun 1987 seperti ini. We added handcrafted espresso beverage to the menu. Nah, jadi dia menambahkan menu-menu baru. Akhirnya dia merubah logo juga. Terus dia berubah lagi tahun 92. Terus habis itu tujuannya adalah we become a publicly traded company. Nah, dia sudah mulai masuk pasar modal gitu ya. Sudah menjual sahamnya di pasar modal. Berubah lagi menjadi di tahun 2011
We mark 40 years and begin the next chapter in our history. Nah ini dia sudah ingin berkembang lagi, gitu ya. Dia nggak mau menjenuhkan untuk konsumennya. Banyak sekali contoh-contohnya logo yang berubah-ubah, contohnya KAI itu juga berubah-ubah, PLN itu juga berubah-ubah, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini ada namanya branded and own label merchandise. Nah, yang paling sering Anda temukan pasti yang sisi sebelah kanan ya, yang ini, yang Indomaret, air minum Indomaret. Nah, fungsinya apa? Ketika kita membahas suatu retail, pasti ada namanya branded label, atau mungkin produk-produk yang kita labeli sesuai dengan branding yang melekat dalam perusahaan tersebut. Misalkan apa, Indomaret, kayak gitu. Nah ini kayak Cleo itu juga sama, ini merupakan MHM Global Store, dia mengeluarkan Cleo air mineral, kayak gitu. Sama sebenarnya. Fungsinya apa? Karena branding dari perusahaannya itu sudah cukup kuat, diturunkanlah menjadi produk baru, ya produk barunya air mineral tersebut, supaya apa? Supaya brandingnya yang asli itu makin kuat juga, ya, dari Indomaretnya juga semakin kuat, produk barunya juga semakin kuat untuk brandingnya. Nah, yang selanjutnya adalah retail buying and merchandising. Jadi ketika kita menjalankan retail, pasti ada sisi penjualan dan ada sisi pembelian, gitu ya. Nah, buying itu pembelian, merchandising itu penjualan. Nah, buying and merchandising itu berbeda konsepnya. Kalau misalkan ke buying, otomatis bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa membeli produk-produk yang berasal dari perusahaan besar, ya, dari pabrik gitu ya. Terus kita store atau kita alokasikan di gudang. Jangan sampai melebihi dari kapasitas gudang, jangan juga sampai kurang dari kapasitas gudang. Karena apa? Kita akan rugi, gitu ya. Terus habis itu penjualannya juga harus terus berlangsung. Nah ini sama dengan manajemen inventory lah, hampir sama. Tapi yang sisi kanan itu adalah merchandising. Merchandising itu artinya bagaimana strategi kita untuk menjual produk tersebut. Ya, produk yang kita tampilkan dalam store kita, dalam toko yang di display itu bagaimana semenarik mungkin, kita berikan diskon dan lain sebagainya. Kita tata serapi mungkin supaya orang itu mau membeli, seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan organizational buying and decision making. Nah, kalau perusahaan yang sudah membeli produk-produk dari perusahaan lainnya untuk dijual kembali, ya ini sudah ke level organizational buying decision making. Jadi membeli produk untuk dijual kembali atau kulak, gitu ya, bahasa Jawanya. Nah, yang prosesnya apa saja? Yang pertama adalah identification of need. Kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen kita, itu yang paling penting. Yang kedua adalah establishing objective and specification. Nah, kita bentuk tujuan kita membeli produk tersebut dan bagaimana kita membeli. Terus habis itu spesifikasi produknya seperti apa kita pesan, gitu ya. Terus habis itu identifying buying alternatif. Nah, kita kasih alternatif baru untuk membeli. Kalau misalkan supplier kita itu tidak bisa memberikan, atau karena overload dari pesanan, biasanya mereka nggak bisa kirim ke kita, sedangkan konsumen kita tetap nyari. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus punya alternatif baru untuk bisa mendapatkan produk yang sama. Lalu evaluating alternative buying action. Nah, ini kita evaluasi kira-kira alternatif buying actionnya bagaimana. Lalu selecting the supplier. Nah, baru kita pilih suppliernya. Kira-kira supplier A, supplier B, supplier C itu kita pilih, kayak gitu ya. Nah, ini retail buying cycle. Jadi ada proses lingkaran dari pembelian atau buying cycle ini. Yang pertama adalah range review. Nah, kita pilih seberapa besar kita ingin menjual suatu produk atau seberapa banyak, gitu ya. Lalu yang kedua adalah identification of potential product and supplier. Nah, kita identifikasi nih produk yang kira-kira bisa terjual dengan baik, suppliernya juga selalu bisa mengirim dengan baik, itu yang mana. Lalu ada evaluation of potential product and supplier. Nah, kita evaluasi kira-kira supplier kita itu bagus apa enggak. Lalu pre-selection, kita sebelum memilih kita lihat lagi. Lalu
Final selection of product and supplier. Nah, kita pilih produk dan suppliernya. Lalu monitoring the critical path. Nah, kita monitoring kira-kira pengirimannya sesuai dengan jadwalnya kah, jumlahnya juga sesuai, barang tidak rusak. Nah, itu juga bagian dari monitoring ini. Lalu trading, repeat order, and markdown. Jadi kita mulai jual produknya dalam retail kita, terus kita request lagi kalau misalkan itu memang laku, terus kita catat apa saja yang sudah terjual, produk-produk apa yang terjual dan tidak terjual. Lalu evaluation of product and supplier performance. Nah, kita evaluasi nih produknya bagaimana, laku apa tidak, terus kita lihat suppliernya sudah sesuai nggak ketika pengiriman, seperti itu ya. Nah, materi yang terakhir dalam perkuliahan kita hari ini adalah retail pricing, atau bagaimana kita bisa memberikan harga pada produk-produk yang dijual pada retail kita. Nah, yang harus kita pahami adalah phase of retailing pricing. Itu pertama harus kita lakukan adalah pahami tentang sisi ekonominya, cost and demand-nya. Jadi biaya yang harus kita keluarkan dan demand dari konsumen kita. Lalu price elasticity atau elastisitas harganya, terus retail margin adalah pendapatan paling minimum yang harus kita dapatkan, gitu ya. Nah, ini harus kita lakukan. Setelah itu barulah kita memikirkan apa? Competition, time, assortment, sama location. Nah, kalau competition ya kita harus memikirkan apa? Price di situ. Price positioning, ada penetration pricing, ada skimming pricing, ada pricing matching gitu. Nah, ini kalau pricing sudah saya pernah sebutkan di materi pemasaran jasa ya. Nanti juga saya akan sebutkan sedikit-sedikit. Lalu ada juga yang disebut dengan assortment atau keanekaragaman produk yang kita jual. Nah, ini ada yang leader line, ada pricing lining, ada odd even end, ada price bundling. Jadi kalau price bundling itu, ini salah satu contohnya ya, kalau di price bundling itu ada dua produk yang saling melengkapi, katakanlah makanan minuman jadi satu, price bundling kayak gitu ya. Kalau location, kita jualnya di mana? Ada internet prices, jadi harga, karena kita jualnya di internet, kita pakai harga internet. Kalau ada local price flexibility, price for store format, ada international prices. Nah, ini beda-beda. Dari sisi lokasi itu membentuk harga yang berbeda. Nah, kalau yang dari sisi waktu itu ada special offer, seasonal sales, average low prices, ada price auction. Nah, ini yang paling gampang adalah seasonal sales. Jadi kalau di waktu-waktu tertentu akan ada akan ada diskon-diskon tertentu, katakanlah seperti itu. Kayak misalkan Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan pasti akan ada seasonal sales atau penjualan dengan harga yang lebih murah di waktu-waktu tertentu, musiman gitu ya. Nah, selanjutnya ada retail market level. Di sini kita juga harus memahami bahwa retail market level itu pasti ada yang semakin ke kanan itu luxury market, semakin kiri itu mass market, yang tengah itu middle market. Artinya apa? Luxury market itu dijualnya pada orang tertentu. Kalau middle market itu ya menengah biasa, kalau yang kiri mass market itu dijual ke banyak orang. Seperti itu. Nah, yang paling kiri adalah mainstream chain store, discounter, value store, pawn shop gitu ya. Kalau yang middle shop ada branded goods, designer, diversion range. Kalau yang sisi kanan ada luxury market, ini ada kayak upmarket, boutique, ready to wear, bespoke, border. Nah, perbedaannya paling simpel sebenarnya. Yang paling kiri itu dijualnya ke banyak orang, yang nggak peduli dari sisi dari demografinya seperti apa. Yang sisi tengah itu lebih sempit, tapi orang masih bisa beli meskipun penjualannya itu tidak begitu disasar pada banyak orang targetnya. Yang paling kanan adalah luxury market, produk-produk yang brandingnya sudah cukup mahal biasanya dijual, mewah karena mewah, kemewahan tersebut akhirnya penjualannya nggak ke banyak orang biasanya. Misalkan kayak luxury market ini kayak Louis Vuitton, Cartier, terus Prada, itu contoh-contohnya misalkan. Nah, kalau misalkan mass market gimana, kayak Walmart, H&M itu, Victoria's Secret, itu semuanya produk-produk yang mass market. Kalau di Indonesia ya kayak Indomaret, Alfamart gitu, kayak gitu. Kalau yang middle saya nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu ada kayak ini Diesel Italy, terus ada Composite Container France, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang harus kita pahami ada yang namanya key pricing method atau metode memberikan harga gitu ya. Ada cost oriented pricing, ada demand oriented pricing, ada competition oriented pricing. Nah, kita mencoloknya kemana? Kita fokusnya kemana?
Ada cost oriented pricing itu kalau kita fokus pada biaya. Nah, kalau fokus pada biaya ya semakin biaya naik kita jualnya makin mahal gitu ya. Kalau demand oriented pricing itu kita sesuaikan dengan jumlah permintaan. Kalau jumlah permintaannya itu banyak ya otomatis harganya semakin rendah gitu ya karena produksinya juga makin rendah. Tapi kalau jumlah permintaannya sedikit ya kita makin mahal kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah competition oriented pricing. Nah, kita ikuti pesaing kita kayak gitu. Nah, kita dari sisi yang mana dulu seperti itu ya. Nah, ini ada demand based pricing strategi banyak sekali ya. Ada kalau dari sisi permintaan ini sama seperti yang saya jelaskan di manajemen jasa gitu ya, pemasaran jasa gitu ya. Psychological pricing, ada market penetration, pricing and skimming, pricing lining, backward pricing and reverse auction, multiple unit pricing, segmented pricing, pricing second hand goods and auction, geographical pricing, everyday low pricing, sama predatory pricing. Nah, ini banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, ini ada relationship between price and demand. Jadi ada kaitan ya antara satu sama lain. Kalau kalau misalnya kita belajar kurva permintaan ya, ketika semua hal itu ceteris paribus kecuali kuantitas dan juga harga, maka price-nya naik. Kalau produknya itu price-nya naik, maka permintaan dari konsumen akan turun atau dari masyarakat akan turun. Tapi kalau price-nya turun, demand-nya akan naik. Seperti itu ya. Nah, ini sama aja seperti sebelumnya. Tapi ada sisi inelastic demand sama elastic demand. Inelastic demand itu permintaan yang tidak elastis. Terus ada elastic demand itu permintaan yang cukup elastis. Ini nggak perlu saya jelaskan ya. Dulu Anda di ekonomi mikro mungkin ya sudah pernah dapat. Nah, ini ada positioning of price reduction activities. Jadi kurva ini bukan kurva ya istilahnya. Gambar ini menunjukkan yang sisi horizontal itu adalah durasi dari pricing itu dilakukan, strategi pricing dilakukan. Kalau yang dari atas ke bawah itu berapa besar persentase potongan, ya persentase potongan dari suatu harga gitu ya. Semakin ke bawah semakin tinggi potongannya, semakin ke atas semakin rendah. Nah, ini short duration ini durasinya paling pendek, ini durasinya paling panjang. Contohnya ya, ini ada seasonal sales. Nah, atau happy hours and special event. Nah, special event atau happy hour itu hanya dilaksanakan di hari-hari tertentu, di jam tertentu. Nah, makanya dia short duration, durasinya cukup pendek. Tapi kalau yang di sini ada perpetual sales, long duration. Jadi diskonnya itu biasanya diberikan seterusnya, gitu, seperti itu. Tidak berlaku waktu kayak gitu. Nah, tapi dia ini tergolong masih sama. Dia jumlah persentase diskonnya cukup nggak begitu berbeda gitu ya. Hanya durasinya saja. Nah, kalau yang dari yang sisi vertikal itu dari persentasenya. Semakin ke atas itu semakin pendek. Jadi kayak ini, leader line prices. Kalau leader line prices itu biasanya produk-produk yang diskonnya itu jarang sekali. Sangat jarang terjadi adanya diskon. Kayak produk-produk mewah itu biasanya juga jarang, tapi harganya mahal karena produknya mewah. Nah, semakin ke bawah ini semakin tinggi ya, high percentage offline ini, misalkan ada discounter everyday low pricing seperti itu, EDLP itu. Nah, kenapa? Karena setiap harinya ada diskon meskipun diskonnya nggak sama-sama biasanya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.